Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Ratuasi. Saya dari program studi Strategic Communication angkatan 2020. Oke, kali ini saya di sini akan membahas tentang isu ekonomi global 2022 yang berjudul Bank Neo tunda Right Issue. Oke, jadi latar belakang pada proposal ini yaitu PT Bank Neo memundurkan jadwal Right Issue yang seharusnya dilakukan pada kuartal 2 yaitu di tahun 2022 menjadi kuartal 4 di tahun 2022 ini atau pada Oktober yang akan mendatang. Meski demikian, Persero tetap komitmen untuk melakukan penambahan modal ini pada tahun 2022 untuk memperkuat dan memperluas jangkauan bisnisnya juga untuk memenuhi ketentuan OJK tentang modal inti masih sesuai rencana yang ada. Oke, lalu memundurkan rencana right issue tersebut bukanlah tanpa alasan, akan tetapi kondisi perekonomian global masih memiliki volatilitas dan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Salah satu indikatornya masih belum stabil keadaan ekonominya dan terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan. Oke, lalu data dan fakta dalam laporan keuangan kuartal 1 di tahun 2022 ini, kinerja positif perseroan di awal tahun 2022 ditunjukkan dengan berhasilnya BNC mencatatkan kenaikan net interest income yang sangat signifikan antara 2021 dan 2022 yang akan mendatang nanti di bulan Oktober. Oke, kenaikan juga terlihat dari pendapatan di kuartal 1 di tahun 2022 yaitu sebesar 448 miliar atau naik sekitar 200,48% dari periode sebelumnya. Oke, masing-masing sebesar 163 miliar di bulan Januari turun menjadi 150 miliar di bulan Februari dan 100 miliar di bulan Maret tahun 2022, sehingga total kerugian di kuartal 1 2022 ini adalah sebesar 413 miliar. Sangat jauh sekali kerugian di tahun ini ya. Makanya dengan adanya right issue ini, jadi Bank Neo ini membuka saham baru lagi untuk menambah mungkin untuk mengganti kerugian-kerugian yang waktu itu telah terjadi gitu kan. Lalu ada target audiensnya ini, yaitu ada geografis. Yang pertama itu masyarakat yang menggunakan aplikasi peminjaman dari Neobank. Dan yang kedua ini ada demografis. Demografis itu masyarakat dengan ekonomi menengah kelas ke bawah dan usianya itu 20 sampai 50 tahun. Jelasnya pria dan wanita ya. Lalu ada fisiografisnya, yaitu menyesuaikan kebutuhan dengan menggunakan pinjaman online. Dan yang keempat ini ada behavioral, masyarakat yang membutuhkan finansial secara mendadak. Lalu apa sih yang solusi yang harus diberikan gitu ya? Lalu di sini saya mendapatkan solusi yang diberikan yaitu dengan meluncurkannya kampanye ini bernama Buat Semua sebagai kampanye pemasaran pertamanya di tahun 2022. Dalam kampanye ini disebutkan bahwa BNC memberikan solusi dari berbagai permasalahan perbankan dan finansial yang masih dialami oleh berbagai kalangan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, entah itu penambahan bunga atau finansial lainnya, pokoknya BNC ini memberikan yang terbaik dan melayani para nasabahnya. Oke, jadi BNC ini melayani, memberikan jawaban, keleluasaan, dan kenyamanan atas semua kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan jumpa pers yang dilakukan secara hybrid, baik daring atau luring, BNC juga memperkenalkan fitur tambahan bagi para nasabahnya. Salah satunya unggulannya adalah Neo Angpau atau THR Neo. Fitur ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk berbagi keceriaan dengan orang-orang tersayangnya. Oke. Lalu dari tujuan komunikasi kampanye tersebut, menurut saya itu sosial media terlihat bahwa persoalan literasi keuangan masih menjadi masalah utama di berbagai kalangan masyarakat. Lalu kunci pesan dari kampanye ini
Menurut saya itu nasabah dapat mengakses layanan keuangan dengan jauh lebih mudah dan menyenangkan dengan tampilan yang fresh. Oke. Program kampanye ini melalui setahu saya mengadakan press release yang diadakan oleh sebuah perusahaan yaitu dengan PR tertentu. Lalu ada analisis SWOT. SWOT itu ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strengths pada analisis tersebut, kampanye ini dibuat untuk mengeksekusi agenda kerja dengan terus mengembangkan dan melengkapi fitur dan dari layanan BNC ke nasabah. Lalu ada weakness. Weakness itu salah satu kelemahan pada kampanye ini belum stabilnya ekonomi di Indonesia. Dan yang kedua, terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang tadinya saya jelaskan di awal. Dan ada opportunities, dapat dijadikannya sebagai referensi untuk kampanye berskala nasional. Dan threats-nya menaikkan suku bunga. Oke, jadi itu semua proposal yang saya buat dan pengertian-pengertiannya yang saya telah cari. Jadi sekian dan terima kasih.